Nah, ini saya ada sisa bibit nih, ya tuh sampai ditutup daun itu juga sisa bibit semua tuh, udah pada layu tuh. Tuh masih banyak sisa bibit yang pendek-pendek. Dan ini bibit ada yang ketika ditanam langsung bisa berbuah, dan ada yang ditanam langsung tumbuh tunas. Nih ya, oke saya jelaskan. Nah, akhir-akhir ini ada yang bukan ada sih, tapi banyak nih yang menanyakan, tentang membuahkan vanili di luar musim. Nah, musim bunga vanili itu kapan sih? Dan dibungakan di luar musim itu ketika buah di bulan berapa atau di masa apa? Kok bisa dibilang di luar musim? Nah, jadi gini, musim bunga vanili itu dari pertama petik atau mungkin dari saat bunga itu tua sebelum buah itu tua sebelum dipetik nih. Buah sebelum dipetik itu biasanya vanili sudah mulai menumbuhkan tandan-tandan atau bunga-bunga yang bermunculan, sampai ketemu musim atau ketemu akhir musim kemarau. Itulah masa-masa pembuahan pohon vanili. Coba kalau cuaca nggak mendukung, biasanya vanili yang apalagi batang muda ya, batang tua juga biasanya tidak berbuah. Cuma bisa direkayasa, untuk pohon tua bisa direkayasa. Nah, untuk pohon muda yang memang belum cukup umur atau sulurnya memang belum siap untuk berbuah, mau kita rekayasa seperti apapun atau kita stressing, jika batang itu tidak mendukung atau belum siap untuk berbuah, ya susah, tetap dia nggak akan muncul bunga, paling hanya menghasilkan penuaan batang. Misalkan di stressing itu dengan cara dipotong pucuk, dikurangi akar, atau dibuang akar gantung. Potong pucuk juga tidak terus-terusan dipotong terus setiap hari sampai berbunga. Kalau cuaca tidak mendukung, habis dipotong terus. Jadi untuk stressing itu lakukan aja stressing yang aman-aman saja, yang tidak berdampak buruk pada tanaman itu sendiri. Nah, misalkan untuk batang tua itu, misalkan kalau kita cuaca itu nggak mendukung nih, misalkan kayak musim di di tahun ini kan nggak ada kemarau, pohon tua pun yang sudah pernah berbuah itu sulit untuk dibuahkan atau sulit untuk berbuah dengan sendirinya. Ketika pohon tua itu kita sakitin nih, kita potong pangkal batang, kita potong tanpa akar, tanpa pangkal batang. Jadi hanya tinggal dari yang sisa kita potong di pangkal, tinggal yang merambat ke atas. Itu yang kita sisakan, tidak ada akar satupun yang menjalar ke dalam tanah. Dan otomatis batang itu akan layu ya. Batang itu bisa layu, dan dalam waktu 1 sampai 2 bulan itu biasanya tumbuh bunga yang sangat banyak. Dan biasanya itu kalau sampai kita perawatannya nggak paham, begitu akar mulai tumbuh ke tanah, nanti akarnya mati, tumbuh ke tanah atau tumbuh akar baru itu keserang jamur. Di usia 3 bulan, begitu buahnya sudah mulai berbentuk, batangnya mati semua, keriput, karena akar di bagian bawah tidak kuat untuk mengisi nutrisi yang ada di bagian atas. Itu biasanya seperti itu, banyak yang terjadi mati batangnya itu. Jadi ada yang mengirim link video
Link video itu video pembuahan di luar musim, dan saya sudah mengamati video itu sama halnya dengan yang saya lakukan, yaitu memotong sulur yang siap berbuah kita pindah tanam. Ini seperti itu intinya. Jadi dipotong, digantung. Ketika digantung, dia akan menjadi layu karena belum ada akar di bagian bawah. Dia akan menjadi layu kurang lebih di usia mungkin 2 bulanan ya. 2 bulanan batang itu baru, nggak sampai 2 bulan sih biasanya. Kalau akar vanili itu 1 minggu sudah tumbuh ya, 1 minggu sudah tumbuh. Berarti di 1 bulanan itu batang sudah berisi lagi nih, udah sehat kembali. Begitu batang itu udah ngisi kembali, nggak keriput, udah sehat kembali, itu biasanya langsung memunculkan calon-calon bunga. Tapi nggak terlalu banyak sih, kalau potongnya terlalu ekstrim juga langsung dipindah, nggak terlalu banyak. Nah itu dengan menggantung sulur-sulur yang memang sudah tua atau layak untuk berbuah atau siap untuk dibuahkan, kita potong, kita gantung dengan panjang sulur lebih dari 3 meter, itu pasti berbunga. Begitu juga yang langsung ditanam, potong 2-3 meter atau lebih, kita pindah tanam. Itu sulur yang biasanya sulur yang diambil itu bukan sulur yang bekas di stressing, tapi sulur itu memang sulur sudah tua atau mati pucuk dengan sendirinya dan siap berbuah. Itu kita pindahkan, pasti dia akan keluar bunga. Itu di saat-saat cuaca tidak mendukung seperti sekarang. Nih saya kasih lihat contoh sulur yang dipindah langsung berbuah atau digantung, dipotong, digantung, dia akan berbuah, akan menumbuhkan bunga. Ini salah satu sulur yang cukup tua, tapi ini belum layak untuk berbuah. Ini kita tanam pun, walaupun kita potong 8 meter misalkan atau 5 meter misalkan, kita gantung, lalu kita tumbuhkan akar di bagian pangkal, yang ini nggak akan berbuah. Dia akan tetap tumbuhnya tunas baru lagi. Dia yang seperti ini, walaupun sehat, walaupun besar seperti ini, dia akan tetap menumbuhkan tunas baru. Ini kalau yang ini bisa, ini memang sudah siap untuk dibuahkan. Ini bisa, cuma saya carikan yang lebih jelas lagi, lebih pasti lagi bisa berbuah. Nih sulur yang bisa dibuahkan di luar musim katanya. Tapi musim buah vanili juga memang belum. Orang musim bunga vanilinya ketika kemarau. Ini sulur ini kenapa saya bisa pastikan, ketika kita potong, kita gantung dengan sulur panjang lebih dari 2 meter, mungkin 5 meter juga lebih bagus, bisa langsung tumbuh bunga. Kenapa? Ini saya jelaskan biar lebih paham lagi. Ini ada nih, ini ciri-ciri mata ruas atau mata tunas yang akan ditumbuhi buah nih ya, ini calon buah nih. Nah sulur menggantung yang seperti ini sudah pernah ada buah nih, tandan, bekas tandan, ini bekas tandan nih ya, di jempol saya ini bekas tandan. Dan masih banyak ruas-ruas lain yang belum ditumbuhi buah. Tuh masih banyak, hanya 1, 2, 3, 4. Baru dari sulur panjang 2 meter baru ada 4 tandan buah yang bekas buah di tahun lalu. Mana tadi ya? Nih ini calon tandan bunga.
Jadi ketika kita motong tunas tua atau tunas dari batang tua yang memang sudah pernah dibuahi atau bisa dibilang memang tetap akan berbuah ketika musim kemarau tanpa perlakuan khusus, itu kita potong, kita gantung atau kita pindah tanam nih. Kita pindah tanam, pasti akan berbuah. Karena kenapa vanili nunggu musim kemarau baru berbuah? Vanili nunggu batangnya agak stres baru berbuah. Dari situlah muncul ide-ide stressing. Kalau vanili pertumbuhannya sangat bagus, digenjot terus pertumbuhannya dengan pupuk-pupuk pertumbuhan, lebih lama lagi berbuahnya. Jadi ini kan intinya memilih sulur yang bisa dibuahkan di luar musimnya. Ini seperti ini. Sulur-sulur yang seperti ini kita pindah tanam namanya. Nah, kita tanam, jebret nih, kita tanam, kita timbun. Kalau buahnya tidak terlalu banyak, aman, batang pasti kuat, akar pasti kuat untuk memberi nutrisi kepada buah kalau tidak terlalu banyak. Cuma kalau buahnya munculnya lebih dari 5 tandan dengan sulur panjang 3 meter, kita polinasi semua seperti polinasi normal lah. Misalkan satu tandan kita kasih 5 atau lebih, batang itu tidak akan kuat, pasti mati. Lalu kerugiannya apa? Gini, kalau kita punya tanamannya pendek nih, misalkan tinggi tiang hanya 2 meter atau 2,5 meter, batang itu udah rimbun nih, udah pernah berbuah. Kita ambil nih sulur, kita urut nih sulur sampai panjang 5 meter, kita potong, kita gantung atau kita pindah tanam, sama aja. Berarti batang pangkal itu kan akan menumbuhkan tunas baru nih. Nah, kira-kira tunas baru ini tahun depan kalau tidak ada kemarau buah apa tidak? Itu yang harus diperhitungkan lagi. Berarti membuahkan yang disebut dengan membuahkan di luar musim itu sama aja kita mencari indukan baru. Memotong, kita pindah di sampingnya, jadilah induk baru atau tanaman baru, dan tanaman yang lama yang kita potong akan menumbuhkan tunas baru lagi. Lah kalau memang selamat, kalau memang bagus, kalau polinasinya bisa kita jaga, ya bisa tumbuh. Setelah tumbuh bunga, nanti beberapa minggu kemudian akan menyusul tumbuhnya tunas. Dan tunas itu pun kalau cuaca mendukung di tahun depan, tunas baru dari batang yang kita pindahkan tadi itu akan ikut berbuah juga. Seperti itulah kira-kira. Jadi untuk bertani vanili kuncinya itu sabar ya, sabar dulu. Tunggu memang waktunya tepat untuk mendapatkan bunga. Apalagi yang kita tanam dengan jarak tanam 1x2 secara konvensional ya, kita menggunakan tiang hidup, itu lebih mudah sih dibuahkan daripada kita menggunakan tiang mati dengan jarak tanam yang lebih rapat. Itu memang kita harus butuh ketelitian, memang harus rajin, rutin untuk mengatur sulurnya juga. Itu agak kalau nggak paham itu memang susah untuk dibuahkan, dan harus benar-benar didukung dari cuaca juga saat musim-musim pembungaan, itu untuk jarak tanam pendek. Jadi itu ya untuk membuahkan vanili di luar musim, sebenarnya bukan di luar musim loh, itu masih tetap musim berbunga. Karena vanili ketika batang stres itu baru mau memunculkan bunga, ya seperti itulah kira-kira. Tapi kalau bisa lebih baik sabar, rawatlah batang itu, jangan mengambil tindakan yang beresiko karena kita tidak sabar untuk mendapatkan hasil, dan pada akhirnya hasilnya juga kurang maksimal, nggak sesuai dengan harapan. Lebih baik kalau memang sudah punya tanaman yang sudah tua ataupun yang sudah pernah berbuah, biarkan saja dirawat, atau mungkin stressing dengan sewajarnya saja, jangan terlalu berlebihan seperti itu. Takutnya nanti dampaknya kepada batang itu sendiri, usianya nanti tidak awet juga, kan sayang kalau misalkan hanya 3-4 tahun nanti batang itu banyak yang mati kan.
rugi, kita mulai lagi dari nol lagi nanti. Lebih baik dirawat dulu, ya sewajarnya sih. Kalaupun berbuah juga tidak banyak ya disyukuri aja dulu, karena memang dari alam juga tidak mendukung ya, seperti cuaca tidak mendukung. Ya kita berharap aja tahun depan ada kemarau, mungkin buahnya bisa lebih bagus, karena di tahun ini tidak terlalu banyak sulur yang ditumbuhi buah. Berarti untuk pembuahan tahun depan banyak sulur yang akan ditumbuhi bunga.